Sebentar, layar masih ketutupan ini. Gimana ini? Sip. Nah, ngomong-ngomong soal teknik, saya langsung breakdown aja ya, biar mind map-nya terbangun. Kemarin kita udah ngomongin cash flow, mulai dari initial investment, operating cash flow, dan terminal cash flow, atau pada saat aset itu dijual, atau saat proyek itu selesai. Nah, cash flow itu tuh mau diapain sih sebetulnya? Nah, cash flow itu akan diperhitungkan menggunakan tiga alat yang ada di materi hari ini. Apa aja? Ada tiga. Yang ke satu, payback period. Ada yang tahu payback period apa? Kalau dari namanya diartiin kira-kira apa? Masa gajian bukan, Pak? Hah? Gimana? Maaf, sorry. Masa gajian, payback period ya, Pak? Oh. Ya. Kalau diartikan secara individu untuk keperluan individual masa gajian, ini lebih tepatnya masa balik modal, payback, masa balik modal. Jadi kita invest 10.000. Nah, 10.000 itu nanti setiap bulannya akan ada pengembalian sebesar 1.000. Berapa lama pengembaliannya, balik modalnya? Ternyata setelah 10 bulan. Nah, itu payback period. Ada lagi NPV. Nah, apa itu NPV? Net present value. Udah, ini pakai cara teman-teman minggu lalu mempresent value-kan semua cash disbursement dengan cara single amount satu-satu karena besarannya beda-beda gitu ya. Jadilah net present value. Cuman bedanya kenapa net? Karena tidak hanya inflow, tapi bisa ada campuran inflow dan outflow. Nantinya diselisihkan netnya berapa, itu net present value. Satu lagi, IRR. Apa itu IRR? IRR itu kan kalau kita ingat future value sama dengan present value 1 plus R pangkat N. IRR itu adalah R-nya. Kalau kemarin kita ngomong-ngomong R itu adalah tingkat suku bunga dan segala macam. Nah, kalau IRR itu adalah internal rate of return. Rate of return. Apa itu rate of return? Rate of return itu adalah tingkat pengembalian. Bahasa Indonesianya kan gitu. Tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian versi siapa? Dari mana munculnya? Kenapa itu muncul? Tingkat pengembalian batas minimum yang diinginkan atau disyaratkan oleh perusahaan. Kok bisa muncul angka IRR itu? Nanti teman-teman setelah UTS akan ngomong namanya cost of capital. Sekarang kan capital. Cost of capital itu berarti biaya modal kan? Biaya modal. Tapi mau tidak mau harus saya singgung sedikit supaya terbayang sebetulnya IRR ini teh apa, datang dari mana, kenapa di rumus single amount ini R-nya tuh jadi IRR. Biar nggak ketelisut gitu ya. Gini ceritanya, misalkan, sebentar ya, ramai sekali. Kasih. Pada prefer kuliah tatap muka? Putra senyum-senyum, gimana itu jawabannya apa? Oke, sedang diwacanakan ya kuliah tatap muka, tapi masih terbatas kalau tidak salah. Dan kalau nggak salah prioritasnya ke pasca sarjana dulu yang mahasiswanya lebih sedikit, begitu. Nah, kembali ke rate of return, saya contohkan begini. Ada halaman kosong nggak? Sini aja lah. Misal Putra nih, kebenaran karena Putra yang on kameranya. Oh ada Livia. Halo Livia. Cek lagi, oke. Ada Putra dulu deh di depan. Oh. Wah, Putranya hilang. Halo, Put. Masih ada, Pak? Oh, masih ada. Oh iya. Sip. Nah, gini Put. Misalnya Putra mau bikin usaha. Ayam geprek. Ayam geprek Mahaputra.
Jeng jeng. Terus ini putra, gitu ya. Ini bank. Ini customer. Oke. Putra nggak punya modal. Akhirnya Putra pinjam uang ke bank. Ngajuin proposal ke bank. Oh, bank setuju, bagus nih ayam geprek Mahaputra, prospeknya bagus sebagai salah satu komoditas jenis makanan yang lagi in, pengembaliannya menjanjikan. Insya Allah rasanya enak gitu ya. Bank memberikan uang 10.000. 10.000. Tapi setiap bulan Putra itu harus mengembalikan 10%-nya ke bank, which is berarti 1.000. Oke ya, kebayang ya Put bentuknya 10% per bulan, yang artinya 10.000. 10% dari 10.000-nya itu. Jadi 1.000 karena 10% dari 10.000. Putra menanamkan 10.000 ini di ayam gepreknya ini, di ayam geprek. Dengan harapan pengembalian dari customer, dari penjualan gitu ya, penjualan, kira-kira target minimalnya harus balik berapa sebulan? Minimalnya aja supaya tidak rugi, sebulan harus kembali berapa? 1.000, Pak. 1.000. 1.000 ini tuh sebenarnya mirroring dari angka mana sih? Yang dibalikin ke bank. Yang dibalikin ke bank, bank itu angkanya dari 10% dari 10.000 kan? Iya, Pak. Oke, nah itu namanya cost of capital. Biaya kita dapat modalnya itu berapa? Jadi kalau kita tanemin duit itu nanti, kita harus minta pengembalian, harus mengincar yang pengembaliannya minimal tidak di bawah 10%. Kalau ternyata Putra memproyeksikan pengembalian jualan ayam geprek ini cuma 9%, ya jangan, rugi. Cuma dapat 900, sementara ngembaliin ke bank harus 10.000, harus 1.000. Oke, itu namanya cost of capital. Nah, makanya ketika kita melihat yang IRR tadi, ini IRR, waktu kita mempresent value kan, jadi kan FV sama dengan PV dikali 1 plus R pangkat N. Waktu kita mempresent value kan, PV sama dengan EV per 1 plus tingkatnya berapa? Pangkat N. Ini nih, 10%-nya ini. Itu ceritanya IRR. Kenapa bisa muncul internal rate of return. Nah, apakah sumber cost of capital itu hanya dari pinjaman bank aja? Oh, tentu tidak. Sumber cost of capital itu ada dua, pinjaman dan modal. Modal itu maksudnya saham atau pinjaman. Pinjaman itu bisa obligasi atau pinjam ke bank. Nanti dibahas setelah UTS. Jadi ada capital structure namanya. Capital structure. Jadi sebenarnya perusahaan ini karakternya itu lebih banyak ke sahamnya dari dapat modal usahanya atau dari minjemnya. Nanti adalah titik temu bukan rata ya, bisa dibilang sederhananya rata-rata lah, berapa cost of capital dari saham gitu ya, berapa cost of capital dari ngutang, obligasi atau utang bank. Nanti proporsinya berapa, ketemulah tengah-tengahnya gitu ya. Terbayang sekarang, insya Allah terbayang ya, mudah-mudahan apa yang mau kita omongin, payback period, NPV dan IRR. Sebetulnya logikanya sederhana saja. Misalkan teman-teman udah nangkep waktu kemarin tentang value of money. Oke, kita mulai saja. Apa itu capital budgeting? Kita mau nentuin. Kita mau investasi di sebuah proyek jangka panjang, entah itu beli mesin atau itu menjalankan sebuah proyek. Mana yang lebih menguntungkan buat perusahaan? Nah, itu. Konteks menguntungkannya itu apa sih? Ya ini nih, firm goals maximization owner's health. Health lagi, wealth, kekayaan ya, bukan kesehatan keuangan lah, ya kekayaan. Siapa pemilik perusahaan? Pemegang saham. Kita harus menambah kekayaan pemegang saham dengan memenuhi ekspektasi pemegang saham itu. Perusahaan harusnya punya pengembalian segini nih, itu yang kita kejar untuk dikembalikan. Motif dari capital expenditure.
Oh ya, bedanya capital expenditure sama operating expenditure doang ini. Kalau operating expenditure itu kan pengeluaran yang dilakukan selama periode berjalan kurang dari 1 tahun. Jadi ada pengeluaran operasional, pengeluaran operasional, pengeluaran operasional. Tapi kalau capital expenditure itu minimal setahun. Jadi lebih dari setahun ekspektasinya. Makanya dikatakan sebagai keputusan jangka panjang. Nah, itu saja bedanya. Ya, inilah ya apa normatif, formalitas. Capital budgeting proses mulai dari proposal, review, ntar dibaca aja, decision making, implementation, follow up, gitu. Basic terminologi, oke, bolehlah ini sedikit dibahas. Apa itu basic terminologi? Jadi waktu kita mau milih proyek, beli aset, misalnya Putra, jangan Putra lagi deh. Misalnya Livia mau beli laptop baru, kemarin itu siapa yang itu ya, yang presentasi? Terus saya catat dah. Siapa ya yang presentasi? Presentasi mau beli iPad Air itu siapa ya? iPad Air ya? iPad. Saya lupa, tapi saya catat, tenang aja ada. Cuman saya buka catatannya yang mana. Mau beli antara iPad Air atau Galaxy Tab 7S, apalah itu pokoknya. Perasaan harganya kan mirip ya, sekian belas juta. Nah, itu milih yang mana berdasarkan kriterianya, berdasarkan fiturnya, berdasarkan segala macamnya. Atau mau beli MacBook Pro yang entry atau yang MacBook Air yang high end. Jadi spek atas, MacBook Air spek atas atau MacBook Pro spek awal. Itu kan diadukan mana yang lebih menguntungkan. Ada selisih harganya. Atau justru cukup saja dengan MacBook Air yang entry, seperti itu. Atau nggak harus MacBook, antara MacBook Air dan Lenovo misalnya. Ada selisih uangnya, tapi memenuhi kebutuhannya yang mana? Nah, kayak gitulah kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-harinya. Itu untuk yang mutually exclusive project. Kenapa mutually exclusive project? Sebetulnya si MacBook dan si Lenovo ini fungsinya sama, bisa menggantikan. Jadi kalau kita milih MacBook, otomatis kita nggak akan eksekusi yang Lenovo. Tapi kalau kita milih Lenovo, otomatis kita nggak akan milih MacBook. Jadi saling menggantikan. Tinggal kita nentuin dua-duanya masuk kriteria dan mana yang peringkatnya lebih diprioritaskan itu mutually eksklusif. Kalau independent project ini nggak ada urusannya. Gue mau beli MacBook sama gue mau beli HP. Ya HP gue butuh, MacBook gue butuh gitu loh istilahnya. Sorry, jangan MacBook. Laptop gue butuh, HP gue butuh. Jadi ya tetap aja itu mah nggak bisa ditandingin. Tetap dua-duanya butuh gitu loh. Itu independent project. Terus kenapa kita harus melakukan capital budgeting? Kita nggak perlu melakukan capital budgeting kalau apa kira-kira? Capital budgeting itu nggak perlu dilakukan kalau apa? Ada yang bisa ngira-ngira? Putra nggak akan pusing-pusing mikir milih antara Lenovo atau MacBook kalau apa, Put? Uangnya ada, Pak. Itu persis. Kalau Sultan, ya udah apa aja lah yang gue mau, yang menurut gue serak, nggak usah mikir-mikir mana benefit, mana cost-nya, pokoknya gue maunya itu, ya udah pilih itu gitu ya. Atau ada project yang cash flow income-nya banyak, deres, tapi initial investment-nya gede banget, gue maunya itu, ya udah itu. Nah, capital budgeting itu karena adanya kondisi keterbatasan modal, makanya kita perlu melakukan capital budgeting. Nah ini tadi kalau unlimited fund ya udahlah, nggak usah capek-capek kita mikir-mikir dari mata kuliah ini sejak awal, capital rationing. Makanya kita betul butuh capital rationing. Nanti ada accept reject, ada ranking approach. Apa tuh bedanya accept reject sama ranking approach? Ya kalau accept reject, yang masuk ke ranking approach pasti udah melewati fase ini. Ini masuk kategori, masuk kriterianya nggak ya? Oh masuk, berarti oke, accept. Sekarang mana yang lebih prioritas, mana yang lebih menguntungkan diurutin? Nah itu ranking, itu bedanya accept reject. Ranking approach sama accept reject approach, gampang lah ini mah. Dari namanya juga ketebak. Oke, langsung kita masuk ke, oh ini kita harus lihat dulu ini,
Kalau nggak pusing nanti. Ini contoh soalnya kalau masalah dipakai deh semua-muanya. Oke. Sip. Ada contoh nih, capital budgeting teknik. Ada perusahaan Bennett. Bennett ini mau sedang mengevaluasi dua buah proposal dari dua buah proyek yang berbeda. Proyek A dan proyek B. Inisial investment-nya nih, inisial investment masih ingat apa? Ada yang masih ingat kah initial investment itu apa? Tidak kelihatan. Apa initial investment, Akmal? Modal awal bukan, Pak? Aziz, sip. Betul, modal awal. Modal awalnya yang satu butuh 420.000, yang satu butuh 450.000. Oke, ada dua proyek. Kita lihat pola cash flow-nya. Nih, proyek A dan proyek B. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Tebak-tebakan coba. Coba Put, mana yang lebih sesuai seleranya Putra kira-kira? Proyek A atau proyek B? Ditebak. Ya boleh kalau menghitung bisa cepat mah. Yang A, Pak. Proyek apa, Put? Yang A, Pak. Kenapa, Put? Yang A. Kenapa yang A? Operating cash flow-nya. Operating cash flow-nya stabil, Pak. Oke. Sip. Nggak masalah. Aziz, kira-kira A atau B, Aziz? Yang A, Pak. Kenapa, Aziz? Karena nilainya sama tuh, Pak. Yang kalau yang B kan turun gitu. Operasi. Sip. Nggak masalah. Nanti kita lihat ya, kita buktikan. Akmal, yang mana, Mal? Tadi apa Pak? Maaf pertanyaannya, di saya putus-putus. Oh, sorry. Project A atau Project B? Yang lebih menguntungkan. Yang diuntungkan saya tetap kalau saya di project B, Pak. Kenapa, Mal? Karena kayak yang pernah Bapak bilang, kalau misalkan di awalnya penghasilannya besar, bisa diambil terus diinvest ke hal yang lainnya. Oke, bagus. Alasannya juga bagus. Nanti tetap kita lihat ya. Kita lanjut. Sekarang cewek deh. 3 cowok, 3 cewek. Ini. Pas Livia ngilang. Nggak apa-apa deh. Livia, pilih mana, Livia? Project A apa Project B? Yang B mungkin, Pak. Kenapa, Livia? Kira-kira santai aja, bayangkan Livia yang invest. Hilang. Mungkin kalau menurut saya kalau dijumlahin kayak project gue tuh kayak jumlahnya lebih besar gitu. Oh, oke. Saya belum pernah hitung sih. Coba kita hitung ya. 140 kali 5 itu 700. Kalau yang B 280 tambah 120 tambah 300. Oh, sama 700. Masih tetap ingin bertahan di yang B, Livia? Sama-sama 700 cash flow-nya? Tadi salah hitung, Pak, maaf, Pak. Ya nggak apa-apa kalau masih mau tetap bertahan di project B atau project A. B aja, Pak. Saya. Kita pilih yang mana, Kit? Kayaknya setuju sama Akmal sih. Oke. Terakhir, Loni pilih mana? Sama Mahaputra, Pak. Sama Putra, oke, tim Putra. Oke, sip. Kita lihat nanti hasilnya gimana ya.
Yang satu 420, yang satu 450 itu sudah cash flow-nya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira gambaran dari timeline-nya ya, time frame-nya. Bisa dilihat dengan mudah lah. Payback period. Nah, seperti yang tadi dikatakan, payback period itu balik modal. Kalau Putra invest 10.000, terus diasumsikan setiap bulan pengembaliannya 1.000, berarti 10 bulan baru dia balik modal. Sekarang saya mau tanya, ini mah pasti bisa lah. Yang lebih baik itu proyek kalau yang payback periodnya itu lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat, otomatis ya, pengen cepat-cepat balik modal lah, itu mah logika dasar, oke, sip, udah paham lah itu mah. Terus kebayang nggak ngitung payback period itu gimana caranya? Bisa menduga? 10.000, terus stream flow-nya 1.000, berarti kan 10.000 dibagi 1.000, oh ternyata 10 bulan, gitu ya kira-kira ya, menduganya gitu aja. Kalau fluktuatif streamnya ya itu manual. Bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa, bulan keempat, dan seterusnya sampai dia balik modal, lalu bandingkan. Nah, decision criteria. If the payback period less than maximum acceptable, accepted. Is greater than maximum acceptable, reject. Masalahnya acceptable nggak acceptable-nya ini, kriterianya ini subjektif kalau payback period. Nih, kita lihat contoh yang tadi. We can calculate the payback period of the Bennett company for project A, which is an annuity payback period is 3 years. Jadi kalau pakai payback period for project A, payback period 3 years. Dari mana? 420.000 dibagi 14.000 ya. Sementara project B generate a mixed stream of cash flow. The calculation jadi nggak tetap kan? Project B. Jadi nggak utuh, nggak ada tahun yang terpotong. Dari mana? Nah ini. In year 1 udah dapat 280.000 ceritanya. Dari 450.000-nya. Tapi di akhir tahun kedua, by the end of year 2, itu jadinya 400.000. Karena apa? 280 ditambah 120. Oke, udah ada 400 nih di tahun kedua. Di tahun ketiga cukup 50% of the year 3, cash inflow of 100. Jadi 2,5 tahun. Oke ya, 2,5 tahun. Jadi tadi tulisannya kalau project A 3 tahun, project B 2,5 tahun. Nah, jadi mana yang lebih baik? Yang A atau yang B? B, Pak. B. Oke, selamat kepada tim B karena menjawab dengan benar menurut versi payback period. Oke ya, yang tim B menang menurut versi payback period. Siapa aja tadi? Akmal, Livia, kita. Oke, menurut payback period tim B menang. Oke, lebih lanjut lagi. If Bennett maximum acceptable, nah ini ceritanya. If Bennett's maximum acceptable payback period 2,75 tahun, project A maupun project B itu acceptable nih. Misal tadi ceritanya kan 2,75 tahun, ini oke, ini oke. Tapi kalau ini kalau 2,75 tahun ya, kalau ternyata acceptable-nya itu 2,25 tahun, coba lihat. 2,25 tahun, dua-duanya nggak oke. Perkaranya nentuin kriteria acceptable payback periodnya itu. Tapi kalau keduanya di ranking udah jelas ya, B dan A. B itu lebih baik. Nah, sekarang, pro dan kontranya aja deh. Saya ceritain. Perusahaan besar biasanya menggunakan payback period untuk proyek kecil. Tapi perusahaan kecil menggunakan payback period untuk kebanyakan proyeknya. Oke Dian, Mangga, terima kasih sudah lapor.
Oke, evaluate just later. Jadi gitu ya, perusahaan besar menggunakan untuk proyek kecil biar nggak bikin repot. Kalau semua proyek kecil harus di-assess secara advance, habis sumber daya ya. Tapi perusahaan kecil karena sumber dayanya nggak ada, semuanya pukul rata menggunakan payback period umumnya begitu. Berapa sih payback periodnya? Gitu. Nah, payback period itu populer karena simpel, sederhana ya. Tukang sayur juga bisa ngitung. Bukan merendahkan tukang sayur, tapi tukang dagang apapun yang warung, kelontongan, tukang sayur, penarik sampah bulanan, pokoknya semua yang kecil-kecil itu masih bisa ngitung ya, Pak. The mission on how quickly the firms recover its initial investment, but also gives at least some consideration to the timing of cash flow. Oke, kira-kira itu. Tapi ada kontranya. Kira-kira kontranya apa? Kira-kira tidak kurang baiknya payback period itu apa? Ya, bisa nebak. Sudut pandang manajer keuangan itu kira-kira gimana? Melihat sebuah cash flow, apanya aja yang dilihat? Jadi kurang baiknya payback period itu apa? Coba kita sapa Nicholas. Halo Nicholas. Are you there? Iya, kenapa Pak? Sorry, putus-putus Pak. Oke. Kira-kira metode payback period itu kurang baik karena apa? Keuntungan di awalnya besar, tapi di pertengahannya mulai menurun. Oke, kalau itu sudut pandang proyek, mungkinnya ada proyek yang besar di depan, kecil di belakang. Tapi gimana kalau proyek yang kecil di depan, besar di belakang? Kira-kira apa kelemahannya payback period? Kita melihat seberapa cepat kita balik modal, ya. Membandingkan proyek dari melihat seberapa cepat kita balik modal. Kira-kira apa kelemahannya? Lebih lama dalam keuntungan ya berarti Pak. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kita coba yang lain, mungkin Novi Amelia. Halo Novi. Gimana Nov? Menurut pendapat Novi, kenapa payback period ada kurang baiknya? Atau menurut Novi tidak itu adalah cara terbaik? Kira-kira jeleknya itu payback period kalau ada menurut Novi? Halo, takut saya putus-putus. Apakah terdengar pertanyaannya? Halo, Nov? Kalau Pak, halo, Ya, gimana Nov? ada suaranya. Ada. Mungkin kelemahannya dia kurang lebih mengabaikan time value of money nggak Pak? Nah, persis. Betul jawabannya Novi ya. Dia mengabaikan, terima kasih Novi jawabannya. Ya, mengabaikan apa yang menjadi concern utama bagi manajer keuangan. Apa itu? Waktu. Peluruhan nilai uang oleh waktu, time value of money. Kita hanya melihat pokoknya uangnya kembalinya sampai waktu berapa bisa balik modal. The major weakness subjectively determine number, dan mana ada nggak kelemahannya? Yaitu 14.000 di 5 tahun yang akan datang akan tetap dinilai 14.000 di waktu sekarang untuk diperhitungkan sebagai bagian dari pengembalian modal. Dan yang kedua adalah dia subjektif dalam menentukan tingkat waktu balik modal yang layak. Nyata-nyata itu ya, dua itu ya. Sebenarnya layaknya berapa pengembalian modalnya gitu loh. Terus yang kedua adalah ya udah, jadi 14.000 5 tahun yang akan datang tetap akan dinilai 14.000 di sekarang.
Itu dua utama kelemahannya. Ini apa nih? Nah, ini contoh soal saja, sama aja ya. Nah, sama. Kita bisa lewat. Ini apa nih? Project goal. Sebentar, biar kita bisa cepat. Yang penting pemahamannya sampai. Oke, sebelum saya baca soal ini, saya mau tanya nih, pancing pertanyaan. Industri perusahaan yang cukup ideal atau bagus, atau gini, ada industri perusahaan yang sebetulnya dia juga mempertimbangkan metode perhitungan payback period dengan cukup besar perhatiannya ke payback period. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira itu perusahaan apa? Jadi kalau untuk industri perusahaan ini nih, bukan soal ini ya, maksudnya industri, bisa ngobrol nih di luar konteks tulisan ini. Ada industri perusahaan yang sebetulnya penting sekali tetap untuk memperhitungkan payback periodnya. Ada yang bisa nebak nggak apa? Apa kira-kira? Kalau bisa jawab, tapi tempatnya nggak pada di Bandung semua ya. Kalau mau saya kirimin coklat, saya isiin GoPay aja deh 20.000. Kalau bisa jawab. Yang bisa jawab, saya kasih GoPay 20.000. Industri perusahaan apa yang kira-kira tetap penting sekali mempertimbangkan payback period dibanding sama metode hitung capital budgeting yang lain yang canggih-canggih itu? Apa kira-kira? Baterai semua habis. Saya kirim GoPay 20.000 deh. Senilai 1 coklat. Gimana? Ada yang mau coba jawab? Lumayan, GoPay 20.000 bisa buat ngisi kuota 2 giga mungkin, bisa buat pesen GoFood mungkin, GoFood yang cemilan-cemilan. Gimana? Kira-kira kalau payback period melihatnya apa tadi? Yang lebih baik payback period? Cepat lunas, Pak. Yang apa, Pak? Cepat balik modal, Pak. Kira-kira industri perusahaan apa yang harus cepat-cepat balik modal? Ya semua juga perlu cepat balik modal ya. Tapi harus cepat balik modal karena ada kemungkinan untuk berubah lagi trennya gitu. Masih kurang tepat. Manufaktur bukan, Pak? Bukan, manufaktur itu soalnya macam-macam, dari mulai mobil sampai kursi, bisa furniture bisa jadi manufaktur. Keuangan bukan, Pak? Sulit dihitung payback periodnya dan biasanya nggak mungkin menggunakan payback period kalau di keuangan, udah jelas. Oke, masih kurang tepat. Apa? Siapa tadi? Saya perusahaan jasa bukan, Pak? Jasa apa? Jasa konsultan. Bapak, kalau UMKM, Pak? UMKM teh apa? Dari bikin sepatu, bikin baju, jual apa yang sekarang tren tuh dimsum juga itu kan UMKM. Industri rumahan sih, Pak. Tekstil, Pak. Apa? Perusahaan tekstil. Tekstil. Belum. Oke. Dealer masuk gak sih, Pak? Dealer? Enggak, belum. Dealer. Kalau perusahaan investasi gitu, Pak, kayak sekuritas itu. Bukan. Gimana ngitung payback period sekuritas?
Perusahaan dagang bukan Pak? Dagang apa? Warung juga dagang. Perusahaan dagang seperti apa? Carrefour gitu-gitu. Kurang. Oke, nyerah ya, ditutup ya. Kita cari kesempatan lain nanti buat bagi-bagi GoPay. Kalau pada di Bandung mah, kalau kita tetap muka coklat langsung deh. Perusahaan yang lekat dengan teknologi, terutama IT, handphone, laptop, gadget, nah seperti itu. Sadar nggak? Coba lihat, iPhone 11, 12, 13, keluarnya kayak gimana? Oke, waktu iPhone 11, 12, 13, Samsung ngeluarin apa? 20 sama 21. Itu tuh waktu 11 sama 20 tuh, oke, kayaknya mereka tuh punya potensi untuk merilis spek dengan iPhone 12 dan Samsung 21 gitu, tapi ditahan supaya demand-nya ada terus, nggak dijebret sekaligus habis. Langsung muncul 12, langsung muncul 21, langsung muncul 13 sampai geleng-geleng. Nah, nawanan itu iPhone 11, 12, 13 sampai kayak gitu. Nah, itu tuh setiap mau invest harus buru-buru ngitung berapa payback periodnya. Di samping NPV dan apa tuh namanya IRR-nya itu penting sekali, harus cepat balik modalnya gitu, karena begitu muncul dari pesaing itu waktu si S20 keluar, iPhone ngeluarin 12 kan tadinya 11 ngeluarin 12, si S20 ini bisa langsung merosot pasar, di demand pasarnya, jadi harus udah balik modal belum, nah gitu loh kira-kira. Bayang ya kenapa perusahaan teknologi gitu jadi penting mikirin itu, gadget terutama yang ada hubungannya sama gadget apa, alat-alat yang bisa mengumpulkan big data dan blockchain, nah itu biasanya dekat seperti itu. Oke, kita cari lagi nanti kesempatan lain untuk GoPay dan coklat. Nah ini perusahaan cerita apa ini? Multi exclusive project, the firm use payback period to choose project and realize investment recovery initial within 4 years. Each project. Saya hanya mau ngewarnain ini ya. Tadi yang tim B, saya lupa Akmal kalau nggak salah yang memimpin. Ini kan seperti yang saya bilang kan, payback period itu fails to recognize that benefit karena dia mengesampingkan time value of money. Any capital budgeting tool that properly account for the time value of money would suggest the project silver is better for shareholder than project gold. Silver itu yang mana? Oh ini. Karena di awal dia udah masuk 40.000, sementara ini baru 5.000. Dibalik nih, lihat posisinya dibalik. Ya, seperti itu. Ya ini nanti bisa dibaca lagi lah untuk yang payback period. Tentu pasti akan ada dispute ketika ditandingkan dengan NPV dan IRR. Karena apa? Karena NPV dan IRR itu bobot pembicaraannya ada di time value of money, sementara kalau payback period ya udahlah, sederhana sekali begitu ya. Oke, ini kita skip aja lah, bisa dilihat lagi nanti teman-teman. Kita masuk ke NPV. Capital budgeting technique that measure an investment value by calculating the present value of its cash inflow and outflow. Nih, kalau teman-teman abaikan, tidak melihat, saya hitamin misalnya, pakai ini deh. Kalau teman-teman tidak melihat ini, supaya nggak liar, ini tuh rumus dasarnya datang dari mana? Oke, familiar loh sama rumus inilah harusnya ya. N-nya jangan dilihat. N-nya jangan dilihat, jadi PV CF 1 plus R. Ini tuh kan sama dengan ini. PV sama dengan future value per 1 plus R pangkat N gitu ya. Ini yang awal kita bicarakan di pertemuan kedua dan ketiga, kita ngomongin ini, atau
Future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat N. Nah, udah pokoknya kita ngomongin ini kan ya. Oke. Sekarang berubah. Ada N-nya. Apa tadi N-nya? Net. N itu net. Kenapa net? Karena ada ini. Apa CF0 itu? Jadi kita nge-present value in semua nih, nge-present value in, lalu dikurangi CF0. Apa itu CF0? Ini itu initial investment. Kurang P. Initial investment. Jadi kalau kita ngomong misalnya Putra, jangan. Gabriel invest 10.000 dalam 1 tahun itu menghasilkan 12.000 1 tahun ya. Ini di present value kan nilainya berapa? Misalnya jadi berapa? Misalnya jadi sama dengan 10.900 dikurangi ini 10.000. Jadi kita tuh dapat untung 900. Nah, gitu kira-kira. Kita mau nyari posisi itunya. Terbayang nggak? Terbayang ya? Sebetulnya kita dapat keuntungan berapa dari proyek ini selama operasinya kalau dilihat dari sudut pandang present value, dilihat dari sudut pandang sekarang. Nah, perkaranya cash flow-nya tidak hanya terjadi satu waktu. Ya, kalau satu waktu terlalu sederhana gitu ya. Tapi esensinya sama. Dia bisa jadi terjadi banyak nih. Nah, ini kita present value-in satu-satu. Terus dikurangin sama dijumlah dulu, ini dijumlah, baru dikurangin sama modal awalnya. Sederhana itu mungkin kalau boleh saya bilang sederhana. Jadi bedanya kalau satu ya satu, tapi kalau banyak ya satu-satu dihitung present value-nya. Nah, makanya muncul sigmanya ini. Saya buka sekarang tabir sigmanya. Sigmanya itu maknanya itu. Cash flow-nya tidak hanya satu, tapi banyak, kumpulin, dari jumlah, di total, baru dikurangin modalnya. Ada untungnya atau enggak? Itulah esensi dari net present value. Not every investment opportunity has this kind of standard cash flow pattern. Sometimes firms receive money upfront and have to pay out cash in the later years. Other times a project requires several years of cash outflow before inflow begin. Therefore, a more general equation for investment NPV is ya sama aja sebenarnya, cuman belum tentu ada gimana ceritanya bisa nggak? Coba kita lihat contohnya lah. Oke. Decision kriteria udah jelas ya. Kalau kita ngincarnya keuntungan harus ada lebih dibanding sama modalnya kan. Ya tadi kan 10.000. Ternyata setelah dikembaliin 10.900. Kalau saja pengembalinya ternyata bukan 10.900 tapi cuma 10.000, ini kan namanya balik modal kan. 10.000 kurang 10.000 nol. Tapi kalau 10.900 ya masih ada untungnya 900. Makanya kriterianya kalau lebih besar dari nol ambil. Tapi kalau kecil dari nol jangan diambil. Sesederhana itu. Oke, ada yang bertanyakan sampai di sini? Ada yang belum jelas, ada yang masih bingung, ada yang bertanyakan? Jelas ya, bisa lanjut ya? Oke, nah kita makanya tadi saya bahas yang Bennett, tapi yang lain di-skip dulu, mengingat waktu juga. Karena Bennett yang akan dipakai kalau tidak salah. Apa itu namanya? Contohnya berkelanjutan. We can illustrate ambiguity approach using the Bennett. Diasumsikan ininya lah ya, cost of capitalnya Bennett 10%. Loh, nggak kelihatan. Merah lagi aja lah. 10% nih. This calculation result in net present value for project A and project B. Di net present value kan, project A itu mental segini, project B
segini. Respectively masing-masing. Both project are acceptable. Karena apa? Dua-duanya bisa diterima. Karena apa? Karena lebih besar dari 0 nih, 0. Acceptable karena lebih besar dari 0, greater than 0. Tapi kalau mau dirankingin, siapa yang lebih baik dipilih berdasarkan NBV A atau B? Yang A, Pak. Oke, yang A. Berarti A itu 110,7, yang B itu 109,2. Berarti pilih yang A. Berarti selamat kepada timnya Putra untuk versi NPV. Untuk versi NPV ternyata ada di yang A. Oke, selamat. Ngitungnya nggak aneh ya, makanya di sini nggak di apa tuh namanya nggak di jabarin lagi karena diasumsikan teman-teman sudah bisa gitu hitung. Nah, begini nih kira-kira. Persis ya, coba perhatikan dulu ini gambar ini. Saya nggak akan ngomong, coba lihat dulu. Nanti saya cuma ngomong ketika saya mau geser slide, saya mau nanya, ada yang bertanya apa enggak gitu aja. Saya kasih waktu bersama gambar ini dulu. 1 menit. Oke, gambarnya dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan dari gambar ini? Aman ya? Lanjut ya. Kita lanjut kalau begitu. Ya, yang ini 14.000 di present value kan, diselisihkan. Yang ini masing-masing di present value kan, dijumlahin dulu, baru diselisihkan. Hasilnya segini. Kira-kira. Nah, yang A menang, gitu. Kalau versi NPV. Nah, ada lagi yang namanya profitability index. Apa itu profitability index? Sebetulnya profitability index itu mirip saja dengan NPV karena berangkat dari model NPV, begitu. Hanya dia alih-alih mengurangkan dengan CF0, dia malah memindahkan CF0 itu ke bawah. Jadi rasio bentuknya. Ibaratnya gini. 10.000 dapat untung 1.000. Jangan 10.000 dapat untung 1.000 atau rugi. 10.000 dapat untung 5.000. Bukan dapat untung, dapat pengembalian terbalik. Modalnya 10.000, pengembaliannya 15.000 atau 20.000. Oke ya. Pengembaliannya 20.000. Berarti keuntungannya berapa? Modal. Pendapatan. Kalau modalnya 10.000, pendapatannya 20.000, untungnya berapa? Ibu, Pak. Udah buka. Nah, yang mau dilihat oleh profitability index itu adalah 10.000 ini tuh sebetulnya berapa persen dari modal. Oke. 10.000 itu mau dilihat berapa persen dari modal. Berapa persennya sih sebetulnya? Itu aja konsepnya. Sama aja, nggak usah pusing. Kalau net present value mah dikurangi, kalau profitability index mah dibagi. Pokoknya nggak usah pusing, itu aja. Dikurangi modal awal, kalau profitability index dibagi modal awal. Maksudnya apa? Maksudnya dibagi supaya hasilnya rasio, jadi tidak ambigu. Sebetulnya ini teh keuntungannya besar apa enggak sih? Kalau dilihat nominalnya selisihnya besar, tapi kalau dilihat presentasinya besar apa kecil? Nah, kira-kira itu supaya tidak ambigu. Karena kan orang invest 100 besok jadi 200, sama orang invest 1.000 10.000 gitu ya. Besok jadi 11.000. 10.000, 11.000. Yang ini keuntungannya cuma 10%, yang ini keuntungannya 100%. Kalau dari rasio kan besar yang ini kecil banget. Tapi kalau dari nominal besar yang ini karena 1.000 untungnya. Kalau ini untungnya hanya 100. Nah, kadang-kadang kita harus membandingkan antara nominal dan
tingkat pengembaliannya dan rate-nya gitu loh. Nggak semata-mata kita melihat nominal terus, nggak semata-mata kita melihat rate-nya aja terus. Nah, gitu kira-kira makanya ada profitability index. Harus diambil yang mana? Tentunya harus lebih besar dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 berarti keuntungannya di bawah modalnya. Gitu kira-kira. Alias rugi. Nah, kuncinya apa? NPV dan PI method will always come to the same conclusion regarding whether a particular investment is worth doing or not. Jadi masalah accept reject pasti dua alat hitung ini pasti hasilnya sama-sama. Kalau yang satu accept pasti yang lain accept, kalau yang satu reject lain pasti reject. Tapi rankingnya mungkin beda. Kenapa? Tergantung initial investment-nya. Rasionya bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini pakai contoh yang tadi. Oke. Yang tadi kan ya, ingat-ingat lagi angkanya, yang satu 559 dan 450, yang satu 530 dan 420. Ini NPV dikurangin. Kalau PI dibagi. Jadi ini dibagi nih ya, ingat ya, bukan dikurangin. Hasilnya masih yang A, versi PI. Tapi seperti yang saya katakan tadi, it is not always true that NPV and PI method will rank project in exactly same order. Belum tentu kalau masalah rankingnya. Tapi kalau accept reject-nya pasti sama. Kenapa rankingnya belum tentu sama? Tergantung tadi initial investment-nya. Gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyain di PI? Aman ya? Habis ini kita bahas ekonomi value added sedikit saja. Kenapa tadi saya cerita cuma 3? Karena PI dan economic value added atau EVA ya, itu bagian dari NPV. Habis ini IRR, itu udah selesai. Oke, apa itu EVA? Economic value added itu didaftarkan oleh ini Stern ya. Si Stern ini yang mendaftarkan, dia menggagas bahwa kita harus melihat economic value added. Saya kasih clue sedikit ya. Economic value added itu biasanya dilihat dari ROA industri lah, kira-kira begitu. Tren mudahnya melihat kalau teman-teman mau menganalisis sebuah perusahaan, sebetulnya dia untung secara industrial atau tidak, gitu, secara sektoral atau tidak. Untung secara sektoral atau tidak. Nanti saya ceritain maksudnya apa. Bedanya apa? Kalau NPV itu memandang ini titik 0, 1, 2, 3, 4. Kalau NPV itu langsung jebret dikembalikan semuanya gitu ya. Ini NPV. Tapi kalau EVA, Economic Value Added, itu melihatnya per tahun. Dievaluasi ulang per tahun. Jadi nggak langsung ditarik ke satu waktu 0, tapi dievaluasi ulang per tahun. Maksudnya bagaimana? Kita lihat nanti. Nih, NPV entire life. EVA year by year. Metode awalnya sama. Calculating a project net cash flow. Makanya masih di turunannya NPV. Kita lihat deh contohnya. Pusing kalau melihat ininya. Caranya apa sih, baca dulu. Nah, gini ceritanya. Kenapa EVA ini diregisterkan? Karena kalau kita hanya melihat profit dari sebuah perusahaan, itu earningnya accounting earning, profit aja ya, net income, lalu dimasukkan ke dalam perhitungan, diadaptasi oleh perhitungannya NPV saja, itu kita bisa melihat keuntungan. Oke, ada keuntungan. Tapi apakah itu sesuai dengan ekspektasi? Nah, ini jadi masalahnya di sini. Investor demand. Nah, investor demand. Ada perusahaan
untungnya 3 juta, 5 juta gitu ya. 5 juta. Anggaplah ini besar gitu 5 juta. Sementara perusahaan lain, saya tidak sebut industri yang sama, perusahaan lain itu keuntungan hanya 1 juta atau 500.000, dia keuntungan 5 juta. Tapi ternyata total aset yang dimilikinya itu adalah 4 juta. Berarti ini tuh rasionya cuma 1,25. Ini yang disebut ROA gitu ya. Ini profit, ini aset. Sementara perusahaan lain di industri yang sama itu punya ROA itu 2,00. Nah, sebenarnya perusahaan ini tuh rugi secara economic profit, economic loss, pure economic loss disebutnya. Pure economic loss. Si Iva ini pengen ngelihat sebetulnya perusahaan itu mendapatkan untung yang sesuai ekspektasi nggak? Ekspektasi investor gitu. Nah, mau lihat di situnya, nah cuma dari sudut pandang perusahaannya. Coba kita lihat ya. Nih, Iva determine project earn pure economic profit. Jangan sampai loss, jangan sampai pure economic loss. Pure economic profit itu adalah profit above beyond normal competitive rate of return in line of business. Patokannya adalah sektoral, bisnis di industri yang sama. Contoh, nah ini. Oke, ada sebuah perusahaan yang initial investment-nya $1 juta. Tapi setelah initial investment ini, proyek ini akan memberikan cash inflow secara perpetuity. Apa itu perpetuity? Ada yang masih ingat? Apa itu perpetuity? Kan kemarin kita ngobrol ada yang single amount. Ini apa sih? Enggak. Ada yang annuity, ada yang mix stream, ada yang perpetuity. Apa itu perpetuity? Ada yang masih ingat? Kalau nggak ingat, coba baca aja ini soal ini, terus ceritakan perpetuity itu apa? Anuitas yang tidak memiliki akhir, Pak. Nah, sip, Gabriela, betul sekali ya. Gabriela maksudnya. Jadi selamanya $120.000 selamanya. Nah, gimana cara menghitung present value dari perpetuity? Ya cuman cash flow-nya dibagi R, udah begitu saja. Makanya ini muncul begitu. Di present value kan 120.000 dibagi 0,1 dikurangi initial investment yang ternyata keuntungan proyeknya itu 200.000. Oke, 200.000 keuntungan proyeknya secara NPV ya, ingat. Secara NPV. Ini kebetulan diskon rate-nya 10%. To calculate the investment economic value added in any particular year, we start with the annual 120 cash flow. We assign a charge that accounts for the return that investor demand. Jadi gini ceritanya, kan dijanjikan bahwa proyek ini akan mengembalikan 120.000 per tahun. Oke, modalnya 1 juta. Dan cost of capital atau required rate of return yang dalam kasus ini dianggap sebagai ekspektasi investor itu besarnya 10%. Kita mau lihat tiap tahun sebetulnya cash flow-nya menutupi modalnya enggak yang diekspektasikan oleh investor. Ini ceritanya. Ini 1 juta ya. Ekspektasi investor itu 10%. Berarti sebetulnya investor itu mengharapkan pengembalian setidaknya 100.000 setiap tahunnya. Sementara IVA menghasilkan 20.000. Mangga Putra, 20.000 dari mana? Kita udah hitung tadi project cash flow-nya 120.000. Bukan udah hitung ya, udah ada datanya. Project cash flow-nya 120.000 sehingga menghasilkan
economic value added sebesar 20.000. Jadi sudut pandangnya yang dibalik gitu ya. Itunya apa? Dibandingkan dengan NPV yang biasa. Nah, makanya dibakukan bahwa EVA itu rumusnya seperti ini nih. Nah, ini kan perpetuity. Gimana kalau dia tidak perpetuity, tapi fluktuatif aja. Tahun depan 120.000, tahun depannya lagi 150.000, tahun depannya lagi 90.000 gitu ya. Misalnya ada 120.000, 150.000, 90.000. Di tahun ini ada pure economic profit (PEP). Di sini sebesar 20 ya. Di sini ada PEP sebesar 30. Di sini ada pure economic loss sebesar 10. Kenapa? Pasar mintanya pengembaliannya 100.000, kita cuma dapat income 90.000. Ada kerugian 10.000 gitu istilahnya. Walaupun mungkin kalau dilihat secara keseluruhan, ini tuh memenuhi kriteria NPV. NPV-nya positif dan besar, IRR-nya juga bagus, PBP-nya juga cepat misalnya. Tapi di tahun ketiga, definisinya kita mengalami pure economic loss. Tapi di tahun pertama dan kedua, kita mengalami pure economic profit. Jadi untuk mengevaluasi kondisi dan posisi sebenarnya, status sebenarnya dari perusahaan itu tahun demi tahun di mata, di bayangannya investor. Jadi perusahaan itu membayangkan, investor itu melihat itu tuh sebetulnya tahun ini loss, pure economic loss. Walaupun secara keseluruhan proyek itu profitable gitu loh. Terbayang nggak? Biasanya yang agak membingungkan ini yang di IVA nih. Dari NPV ini yang biasanya membingungkan di IVA. Kalau dari yang udah. Bingung? Atau cukup ada gambaran? Ada pertanyaan? Ada komentar, masukan, pengalaman, apapun? Silahkan saja. Oke, Akmal, sip. Kalau begitu, kita lanjutkan ke yang, ini apa nih? Ya, itulah penjelasannya yang tadi. Kita masuk ke IRR yang terakhir. Ini agak sulit menjelaskan atau bahkan mengajarkan mungkin istilahnya. Agak sulit mengajarkan secara teknisnya. Kenapa? Karena yang dicari R-nya. Harus agak spekulatif, interpolasi. Sebentar, saya lihat ini isinya apa di bawah ya. Ya, di sini saya maupun ininya apa? Maupun materinya memang tidak menjelaskan, ya karena memang rumit sih. Rumitnya tuh gini, ini coba aja bongkar rumusnya gitu ya. Bongkar rumusnya supaya dapat IRR, agak rumit gitu memang. Kalau ini kita hilangkan nih, Berarti kan 0 sama dengan CF, P gitu. Per 1 plus IRR pangkat N dikurang CF. Berarti CF sama dengan CF 0 gitu. CFP per 1 plus R pangkat N. Satu plus R pangkat N sama dengan CFP per CF0. 1 plus R Oh iya. Gini ceritanya, yang bikin pusing tuh gini. Kalau single amount dia gampang. Gini ceritanya ya. Oke, kita bahas dulu rumus ini. Jadi IRR itu adalah tingkat pengembalian, rate-nya, persen nih, ini ada di sini nih yang ini. Yang kalau di rumus sebelumnya itu bentuknya cuma R doang gitu ya, R. Kadang-kadang R ada bintangnya, R saja. Tingkat suku bunga kalau waktu kita ngomongin time value of money. Di mana project itu menghasilkan
tepat balik modal, tepat even 0 gitu ya. Ini kan sebetulnya rumus NPV nih. Ini rumus NPV, kalau ininya diganti NPV, syaratnya NPV adalah lebih besar dari NPV lebih besar dari 0 kan? Itu syaratnya. Dari mana bisa lebih besar dari 0-nya? Karena R-nya itu adalah cost of capital. Sekarang dibalik. Berapa tingkat rate-nya supaya sama, supaya 0? Mana ya? Ada contoh ini enggak ya? Timeline enggak ya? Ya, nah ini. Gimana caranya supaya ini 0? Gimana caranya supaya ini 0? Itu adalah IRR. Supaya ini 0 nih, ini 0 nih, supaya itu 0. Jadi mempresent value-kannya jumlahnya di sini tepat 420.000 dan total ini tepat 450.000. Main-mainin rate-nya, main-mainin rumus rate-nya gimana caranya? Nah, itu yang jadi susah. Kenapa? Karena bentuknya tidak single amount. Kalau single amount kan tadi kita bisa ngebongkar pasang rumus ya, tapi di sini ada ini nih yang jadi susah. CF-nya tuh total dan beda-beda. Jadi besarannya nggak sama, nggak 14.000 doang terus gitu kan. Tapi bisa jadi 14.000, 25.000, 11.000, 13.000. Nah, seperti itu. Makanya susah. Makanya di sini diceritakan bahwa penggunaannya menggunakan spreadsheet atau kalkulator financial lah istilahnya. Nah, kriterianya apa? IRR. Kalau IRR-nya itu ternyata lebih besar dari cost of capital, maka accept the project. Tapi kalau less, itu reject the project. Begitu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan soal internal rate of return. Tapi terbayang atau tidak maksudnya internal rate of return? NPV kebayang nggak NPV? NPV terbayang nggak? Oke, kita nge-present value-in terus nyari ada untungnya apa enggak kan gitu. Itu NPV kan. IRR itu tingkat suku bunganya kita ubah supaya bukan menghasilkan keuntungan tapi sama dengan 0. Balik modal lah dibandingkan dengan modal awalnya. Tadi modal awalnya 420.000. Terus ada cash stream 14.000 dan seterusnya. Kalau NPV itu kita udah menetapkan tingkat suku bunganya 10% dari cost of capital yang tadi saya ceritain ayam geprek Mahaputra. Oke. Ternyata required rate of return atau itunya rate of return-nya itu 10% minimal. Dikembalikanlah sebesar 10%. Masih ada keuntungan nggak? Oh, ternyata masih ada 10.000. Nah, sekarang kalau IRR kita balik, kita nggak tahu rate-nya berapa. Tapi kita mau hitung gimana caranya supaya kalau ini semua di present value kan, hasilnya 0, tepat 0. Berapa angka persennya? X persen, sebut saja begitu. Baru dibandingkan sama cost of capital, dia lebih besar apa lebih kecil? Harus cari yang lebih besar. Besar, oke Syafiq, betul. Cari yang lebih besar, karena biar bagaimanapun ini tuh patokan. Gitu. Kalau ternyata tingkat pengembalian si project itu lebih kecil dari cost of capital, nanti bisa rugi ternyata pas dihitung secara metode yang lain. Cari yang lebih besar dari cost of capital. Nah, gitu ceritanya. Terbayang ya IRR ya? Oke, terbayang? Ada yang masih bingung? Oke. Bukan Putra saya anggap mewakili seluruhnya. Nah, ini yang jadi masalah calculating the IRR, financial calculator atau spreadsheet, ya udahlah, terima kenyataan hidup aja. Nah, masalahnya IRR-nya kayak gini. Yang ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4. Bukan single amount gitu. Kalau single amount sih gampang, bongkar muat rumus jadi. Ini masalahnya beda-beda. Kalau pakai financial calculator ya pencet. Sampai akhirnya di contoh cerita soalnya ini,
menghasilkan hitungan seperti berikut. IRR Project A 19,9%, IRR Project B 21,7%. Mana yang lebih bagus IRR-nya? Project B atau Project A kalau versi IRR? B, Pak. Ya, Pak. Mana yang A? Siapa yang A tadi? B, Pak. B, oke, yang B ya. B, selamat ke tim B, tadi Akmal kalau tidak salah. Di sini B over A. Di apa tuh namanya? Di IRR, metode IRR. Ini spreadsheet use. Nah, gini loh ceritanya tadi. Saya gambarin maksudnya. Gimana caranya mempresent value-kan ini supaya hasilnya 420. Gimana caranya mempresent value-kan ini supaya hasilnya 450. Ternyata 14.000 secara annuity ini baru bisa jadi 420 kalau R-nya itu 19.000, bukan 19%, bukan 10%. Sama ini juga ketika di 21,7%, bukan di 10%. Gitu ceritanya IRR. Kalau versi yang IRR, B over A, karena IRR-nya lebih besar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa nih? Sama aja. Menjadi pertanyaan, tadi coba kita rekap lagi ya. Payback period, payback, NPV, IRR. Coba kita lihat. Payback period, saya lupa tadi, dari IRR dulu. IRR itu yang menang B. Payback period tadi yang menang siapa ya? Saya lupa, lihat dulu. Oh, B juga. B juga. Yang NPV kalau tidak salah yang A ya. Tim A menang di NPV. Nah, betul. 110 yang A. Oke, NPV A. Gini ceritanya. Oke. Hasil akhirnya ternyata seperti ini. Wah. Payback period memenangkan yang B. NPV memenangkan yang A. Sementara IRR memenangkan yang B. Tapi ada satu hasil yang bisa kita eliminasi di sini. Yang mana kira-kira yang dieliminasi? Saya eliminasi yang ini. Karena apa? Karena mengesampingkan time value of money dan hanya berlaku signifikan pada industri tertentu ya. Berarti sekarang hanya ada dua. NPV dan IRR. Sementara hasilnya beda. Loh, kok bisa? Terus gimana dong ini apa? Miliknya perusahaan. Yang A apa yang B? Di sini dijelaskan. Penggunaan NPV versus pas gitu ya kan. NPV IRR karena memang ini yang banyak dispute di prakteknya. Saya kasih bocoran aja sebagai ujungnya penutup in case waktunya tidak cukup. Sebetulnya kalau dari sisi teoritis sebentar. Oke, sorry, urusan ada selingan. Kalau dari sisi teoritis, itu banyak pendukungnya di apa nih? Di NPV lah.
banyak pendukungnya di NPV. Karena apa ya? Karena dia lebih mudah dicerna, hasil nalarnya itu lebih mudah dicerna, mencari keuntungan secara present value, dan telah melibatkan time value of money juga, begitu NPV itu. Tapi di prakteknya sedikit banyak orang menggunakan IRR. Kenapa? Karena tadi IRR itu yang dilihat persenannya, bukan nominal. Ini nominal kan? Ini persenan. Nah, kadang-kadang melihat persen itu lebih objektif daripada melihat nominal. Karena kasus yang tadi saya ceritain itu loh. Invest 100 perak jadi 200 sama invest 10.000 rupiah jadi 5.000. Nah, gitu loh. Bukan dispute ya. Trade off antara nominal dan persen, makanya ada perbedaan. Jadi tidak masalah ada perbedaan seperti ini. Tapi untuk teoritis itu lebih banyak menggunakan nominal, tapi untuk praktis itu sedikit lebih banyak menggunakan IRR. Nah, udah saya sampaikan itunya, baru kita bahas dalam itu seperti apa sih, kenapa NPV dan IRR itu bisa berbeda dalam kasus ini. Oke, langsung ke gambar aja ya. Mana sih? Nah, inilah dia cerita gambarnya. Jadi, ceritanya gini, gambar ini tuh ya, menceritakan hubungan antara NPV, net present value, warna hitam sama. Warna oranye aja oranye. NPV dan discount rate. Oke. IRR itu termasuk discount rate ya, termasuk kategori discount rate. Discount rate ketika NPV-nya 0. Ya, discount rate. Ini ya, ada 2 discount rate. Ketika NPV-nya 0. Ketika NPV-nya 0. Makanya IRR masuk dalam kategori discount rate. Oke, di sini ceritanya kita melihat 3 atau 4 lah, saya tambahkan jadi 4 kategori titik discount rate. Di mana saja? Ini saya hapus dulu. Di mana saja? Pertama, kalau discount rate-nya 0. Kedua, kalau discount rate-nya ini 10,710. Sebut saja ini 10%. Cost of capital di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga di 10,7%. Ini di sini 10,7%. Yang terakhir adalah di golongan ini. IRR. Gitu ceritanya. Kalau jadi relatif, ternyata ketika kita menandingkan NPV dan IRR itu relatif. Tergantung dari beberapa hal. Saya langsung list aja ya. Dari pola cash flow, dari cost of capital, dari besarnya initial investment. Nah, ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan peringkat antara IRR dan NPV. Kenapa? Kita lihat satu-satu ya. Oke, kalau discount rate-nya 0, ternyata project A itu lebih besar dari project B. NPV-nya, lihat. Net present value. Karena apa? Nih, lihat di atasnya. Ini project A, perhatikan ini project A, perhatikan ini project A, ini project B. Project A tadi 14.000, seterusnya sampai 14.000. Dikurangi 420.000, 280.000. Project B, ya fluktuatif, dikurangi 450.000, ini 250.000. Kenapa ini tetap 140.000? Kenapa yang ini 280? Jadi maksudnya kenapa angkanya tetap diperhitungkan sesuai dengan cash flow yang dijanjikan, tidak ada perubahan karena time value of money? Karena tadi discount rate-nya 0.
Karena diskon rate-nya 0, berarti angkanya akan dianggap ya segitu adanya. Makanya hasilnya yang A lebih besar dari yang B. Kalau diskon rate-nya 0. Kalau diskon rate-nya 0. Semakin besar diskon rate, ternyata project A menurun NPV-nya. Sementara B ya sama-sama menurun, tapi slope-nya berbeda. Project A lebih cepat turunnya, sementara project B lebih lambat daripada yang A turunnya. Sehingga potongannya seperti demikian, dan menyusul ketika di mana nih? Ketika di 10,8% ya. Di sini B menyusul nih. B over A untuk si NPV-nya. Makanya mencapai titik IRR-nya itu lebih besar si B di 21,7%. Lalu tadi ingat cost of capital kita berapa? 10%. Saat di 10%, ternyata A itu lebih baik dari B. Kalau saja cost of capitalnya itu ternyata 11%, atau 12%, sebut saja di sini ada 12%. COC. IRR sama NPV hasilnya pasti sama. Sama-sama lebih milih B daripada A. Karena di sini NPV-nya lebih besar B daripada A. IRR juga udah jelas lebih besar B. Itu makanya gimana cost of capital. Jadi kalau saja NPV cost of capitalnya si perusahaan ini 12%, IRR sama NPV pasti nggak akan ada perbedaan ranking antara A dan B, pasti sama-sama B. Tapi karena cost of capitalnya di 10%, makanya NPV sama IRR perusahaan ini beda antara A dan B. Itu untuk yang cost of capital. Kalau yang pola cash flow itu yang mana ngaruhnya? Pola cash flow itu berpengaruh ke kemiringan si kemiringan si grafiknya. Kemiringan grafiknya. Ingat tadi, mana tadi ya? Papan juaranya kita. Nah, payback period itu kan lebih gede yang B. Artinya apa? Artinya cash yang muncul, cash yang dapat kita terima itu besar di awal, kecil di belakang kan? Besar di awal, kecil di belakang. Dia lebih tahan terhadap perubahan tingkat diskonto. Jadi mau dia naik turun si tingkat rate-nya, suku bunganya, dia lebih tahan karena apa? Karena di belakang itu ininya kecil rupiah-rupiah yang masuknya udah tinggal kecil, bukan yang besar lagi. Tadi ada benarnya logika yang disampaikan oleh Akmal. Menurut time value of money, kalau lu dapat duit lebih cepat lebih baik. Nah itu ada betulnya. Makanya pola cash flow-nya gini, dia itu lebih tahan. Kalau yang ini karena dia tetap gitu ya, bukan gede di awal, karena dia tetap, tapi karena dia masih punya cash flow yang cukup besar di belakang, makanya dia tergerus ketika cash flow-nya naik. Itu untuk yang pola cash flow. Pengaruhnya di situ. Kalau dia gede di awal, yang di belakangnya lebih tahan deh. Nah, initial investment tadi sama kayak NPV. Pengaruh di NPV-nya. Kalau initial investment-nya, anggap saja, tadi kan sama ya, 700 ya. Kalau di jumlah jamleh, itu sama-sama 700, tapi karena initial investment-nya beda, ya makanya hasilnya lebih menguntungkan yang A. Kalau di suku bunga 0 masih yang A kalau di cost of capital, tapi kalau setelah lewat cost of capital berubah jadi yang B, itu kontribusi dari initial investment. Jadi dispute itu akan selalu ada tergantung dari tiga itu, penentuan cost of capital perusahaan, pola cash flow-nya, sama berapa besar initial investment-nya. Ini asumsi-asumsi saja kenapa bisa terjadi konflik, karena perusahaan biasanya memperhitungkan gini, uang yang kita dapat dari proyek itu akan kita investasikan lagi. Besarannya berapa? Kalau yang versi NPV kita investasikan sebesar cost of capital, sementara kalau yang versi IRR kita investasikan lagi sebesar IRR. Makanya bisa jadi dispute. Karena IRR kan harus lebih besar dari NPV. Nah, gitu loh. Nanti coba dilihat lagi.
Ini contohnya nih, ini reinvestment, ini 10%, ceritanya cost of capital 15% adalah apa tuh namanya, 15% adalah IRR, ceritanya mau diinvestasiin lagi. 52.000 diterima, diinvestasiin lagi jadi 62.000, ini jadi lebih besar. Makanya ada dispute ke selera yang mana gitu. Nah, ini pertama timing of cash flow. Terus ada lagi nggak mana tadi? Magnitude of initial investment. Sama ada lagi nggak? Ya udah itu aja sih. Theoretical view dia lebih ke NPV kalau theoretical. Karena tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau praktikal dia lebih ke IRR. Tapi just often. Jadi sedikit lebih sering menggunakan IRR kalau dari praktisnya daripada NPV. Tapi dua-duanya tetap diperhitungkan dan dibandingkan, pasti dilakukan gitu. Tapi milih yang mananya, IRR kadang-kadang sedikit lebih banyak dipilih daripada NPV keputusan. Begitu mungkin untuk pertemuan kali ini, bagian mana yang kurang jelas? Kayaknya yang ranking, yang ini ya, yang ranking ya. Ini harus jeli, harus dibaca lagi deh oleh kalian, maksudnya apa? Atau ada yang mau mengajukan pertanyaan sekarang terkait NPV profile dan semua materi yang saya jelaskan hari ini. Gimana? Karena materinya sampai di situ. Kalau nggak ada ya foto-foto. Ada pertanyaan? Aman-aman aja. Oke, jangan lupa dibaca lagi ya. Minggu depan kita bahas apa ya? Kita pertemuan berapa ya? 5, Pak. Oh, 5, ya. Pak. Cek minggu depan bahas apa ya? Sebentar, bagaimana persiapan ini? Oke. Finance, IPN, MKP, cek. Kalau ada yang mau ditanya, saya lihat dulu ini 5. Ini ya, habis tes. Tiba-tiba ngilang, keputus barusan dengan sendirinya. Oke, nggak ada yang ditanyain. Foto-foto dulu. Oke, ada lagi yang mau open cam? Muhammad Aulia Rahman. Atau Dewi Stefan Vivira. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke.
Sebentar, ini tuh MKP. Kelas apa ini teh? Kelas A. Sebentar, satu slide lagi. Slide 2. Sip. Oke tuh, kalau nggak ada yang ditanyain lagi mah, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Minggu depan kita ketemu lagi 7.30 insya Allah. Tadi mas saya lupa pisah. Kira-kira jam 8. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, tetap jaga kesehatan, tetap waspada gitu ya. Hati-hati, jangan lengah. Seperti biasa, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selalu, Pak. Makasih, Pak. Saya ya.